Saya mau balas sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini kan masih meragukan saya kan. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang imat itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video ini saya akan membahas mengenai video yang viral yang dimana ada seorang yang melaknat ataupun menghina Kiai Imaduddin Al-Bantani, berakhir dengan tragis ya teman-teman. Dan bukan satu dua orang teman-teman ya, yang dimana ada seorang kiai juga dulu itu pernah mengatakan kepada santrinya, jika kalian para santri mengikuti Kiai Imaduddin Al-Bantani maka akan dipecat, maka akan dikeluarkan dari pondok pesantren. Nah ini yang terbaru teman-teman, ini lebih dahsyat lagi. Baru berapa ya bulan kemarin mengatakan demikian, menghina Kiai Imaduddin Al-Bantani untuk datang ke tempatnya dan akan dihinakan, yaitu apa teman-teman? Pantatnya itu akan dimasuki dengan gagang pacul. Ini adalah perkataan seorang Gus ya, anak oknum kiai. Jadi anak oknum kiai ini mati-matian membela nasab Ba'lawi teman-teman. Bahkan berani mubahalah ya, kepalanya itu diletakkan Al-Qur'an di atasnya dan mengatakan bahwasanya nasab Ba'lawi ini adalah bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu sekarang anak muda itu yang bernama Gus Auzi ya teman-teman ya, Gus Auzi itu meninggal. Jadi banyak sekali teman-teman orang-orang yang mengisbat nasab Ba'lawi ini bersambung pada Rasulullah berakhir dengan tragis, berakhir dengan kematian. Wallahu alam ya teman-teman. Kemungkinan ya Allah ini gak ridho yang dimana orang-orang yang mengatasnamakan ataupun mengaku sebagai cucu Nabi tapi merusak yaitu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan karakternya, bahkan akhlaknya. Pemerintah digoblok-goblokin, para kiai digoblok-goblokin, nasab Wali Songo dibilang putus, dan banyak lagi teman-teman ya dari oknum-oknum Habib ini yang menghina kiai-kiai pribumi. Ini ada anak muda pribumi malah ya mubahalah mengatakan nasab Ba'lawi ini bersambung. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya meninggal. Coba mari kita simak videonya ya. Imaduddin ya, datanglah ke Bojonegoro, tak sodok pantatmu pakai gagang pacul ya. Datang ke Bojonegoro, Gagang pacul. tak sodok pantatmu nggak pakai gagang pacul. Yang serius ngomongnya. Lah ini apa kurang serius, Iman? Kurang mukanya muka nggak marah. Iman, oh datang ke Bojonegoro ya. Kosok tak sodok pantatmu pakai gagang pacul. Ini yang dimaksud Imad yang mana nih? Imaduddin yang di mana? Ya Imaduddin bin Sarman, masa Imaduddin bin Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya di grup Asparagus. Pagi ini saya ini ada di di penginapan Graha Ploso, Graha Plaza Ploso Kediri bersama dengan Gus Auzi. Istirahat tidur, tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek Gus Auzi wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini saya Mukharrar Huduri, pengasuh pondok pesantren Al Mubarak Al Arbain dari Demak. Saat ini ada di pondok DNE Al Falah Mojo Kediri. Mohon doanya teman-teman Gus Auzi, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal-amalnya. Apabila ada kesalahan dari panjenengan semua, untuk panjenengan semua melakukan kesalahan apapun selama di Asparagus, saya temannya memintakan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga beliau dibaikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Posisi saya di kamar sama Gus Muhammad dari Tuban yang menemenin, dan beliau tadi malam nyetir sendiri, dan rencana yang asli jam 10 ini saya harus berangkat ke Jombang ke tempat Gus Wahab tambak beras, tapi Allah berkehendak lain, Gus Auzi dalam keadaan wafat. Saya mau balas sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini kan masih meragukan saya kan. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan semoga kalau memang imat itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gobul, amin, gobul. Dalilnya mana? Nggak perlu dalil, nanggepin orang-orang tolol itu nggak perlu dalil, percuma. Kalau kayak begitu mah nggak usah ngasih dalil, Gus. Ya, Langsung aja itu. Kalau kata orang Betawi, tantang sepikul. Kalau dia menantang kita pukul. mubalah Pak. Loh, saya sudah mubalah, saya meyakini. Ulang lagi ya. Ulang. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga iman dilaknat oleh Allah. Amin. Amin. Yes. Masih gak percaya? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya memang benar itu ya, Gus Auzi ini melaknat Kiai Imadul Al-Bantani, dan itu disaksikan oleh ya teman-temannya di TikTok ya, teman-teman. Tentunya sebelum mau mengucapkan sesuatu itu harus dipikir dulu ya, harus dipikir dulu. Ya, kita kan sebagai muslimin ini diberi pikiran, diberi akal. Sebelum berucap itu dipikir dulu. Mana buktinya kalau Ba'alawi ini nasabnya bersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini langsung angkat Al-Quran diletakkan di atas kepala, mubahalah, dan jika Kiai Imad ini ya seperti itu teman-teman ya, maka Allah akan melaknat. Dan Gus Fauzi ini memang benar-benar mengisbat nasab Ba'alawi ya teman-teman ya, seperti orang-orang yang terdahulu itu yang dimana setelah mengisbat nasab Ba'alawi lalu kemudian mengatakan kepada muridnya ataupun santrinya, jangan ikuti Kiai Imad. Kalau mengikuti Kiai Imad, maka akan dipecat ataupun dikeluarkan dari pondok pesantren. Ada juga kiai yang baru mengucapkan langsung, kemudian meninggal di tempat itu juga. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, coba kita tarik ya, ini Habib Alawi ini yang mengaku sebagai zuriat Nabi SAW. Mereka itu kalau berceramah ya, coba kita fikirkan. Al-Faqih Al-Muqaddam, di mana Faqih Muqaddam ini adalah pangkalnya para habaib. Jadi Faqih Muqaddam ini memiliki keramat, memiliki karomah yang bisa mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari bersama kambingnya. Nah, teman-teman, itu saja kita mendengar tuh, kita sebagai muslimin ini jelas-jelas bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Sedangkan Rasulullah SAW itu hanya sekali. Itu pun ada perintah dari Allah SWT, teman-teman. Dan ada tujuannya, misal yaitu perintah sholat 5 waktu ya, seperti itu teman-teman, dan banyak lagi syariat-syariat. Nah, ini Faqih Muqaddam 70 kali dalam sehari itu ngapain ya, ngapain coba, bersama kambingnya lagi. Apakah kita sebagai muslimin ini terutama Ahlussunnah harus percaya hal-hal yang demikian khurafat? Ada juga Habib yang katanya bisa memadamkan api neraka menggunakan jari kelingking. Lah ini kok diisbat ya sebagai zuriat Nabi? Nggak mungkin teman-teman ya. Kita lihat saja ceramah Barbes saja itu sudah tidak mencerminkan seorang zuriat Nabi yang mengaku sebagai cucu Nabi yang keberapa. Kalau ingin berkata-kata itu harus dipikir dulu. Jangan langsung mubahalah. Dipikir dulu, apalagi ini menghina yaitu Kiai Imadul Al-Bantani. Kiai Imadul Al-Bantani itu ketika meneliti nasab Ba'alawi itu berdasarkan ilmiah, berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Bukan asal-asalan. Ada buktinya. Kitab sezaman. Ada buktinya. Lah ini ya, kita doakan ya teman-teman ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya kita sebagai muslimin ya. Tidak boleh menghina orang yang sudah meninggal. Adapun ya ucapan-ucapannya ini jangan diikuti. Nah, itu saja, apalagi mengatakan suruh datang Kiai Imad, pantatnya biar dimasukin apa? Gagang pacul. Lalu kemudian melaknat Kiai Imad, mubahalah Ba'alawi zuriat Nabi. Kalau Ba'alawi zuriat Nabi, moga Kiai Imad dilaknat oleh Allah. Seperti itu teman-teman. Nah, pada akhirnya malah dianya yang meninggal. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, kita sebagai kaum muslimin
walaupun kita itu berbeda paham ataupun berbeda pendapat dengan seseorang itu, ya misal Kiai Imad ini ketika melihat nasabah alawi ternyata tidak bersambung, maka kita sebagai muslimin ini tidak boleh menghina. Kalaupun kita memiliki ilmu, memiliki bukti, maka bantahlah, yaitu tesisnya Kiai Imad Al-Bantari dengan ilmu, bukan dengan hinaan, cacian, apalagi melaknat. Nah seperti itu teman-teman, yang pada akhirnya ujung-ujungnya malah memakan diri sendiri. Jadi kalau tidak sepaham dengan tesisnya Kiai Imad, bantah secara ilmiah, buktikan gitu ya teman-teman. Nah itu pesan saya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.